Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi Baik, sehat dan bahagia selalu. Amin ya. amin. Semalam laga antara Alsep dan Kuala Lumpur FC sudah melakukan pertandingan final Iya, di AFC Cup ya. Bagaimana nih bro ceritanya bro? ya memang ini ya Kuala Lumpur FC akhirnya bisa mewakili Asia Tenggara untuk mencapai final di AFC Cup. Di sebelumnya memang mereka pernah ketemu juga nih dengan wakil Indonesia di fase grup. Waktu itu ketemunya dengan PSM dan saat di fase grup memang kondisinya masih kosong-kosong ininya ya hasilnya. Tapi begitu di final regional Asia Tenggara ketemu lagi dengan PSM kalah 4-2. Dan Hmm. pertandingan itu sempat juga mengundang kontroversi karena Tavares ternyata nggak happy nih ketika dikasih tahu bahwa pertandingannya akan dilakukan di Bukit Jalil di Kuala Lumpur. Mhm. Sehingga mereka akhirnya kalah 4-2. Hmm. Nah, berbekal dari kemenangan melawan PSM di zona Asia Tenggara, kemudian Kuala Lumpur FC ini bisa ketemu juga nih di semifinal melawan interregional ya. Itu saat itu ketemu dengan wakil dari India dan mereka menang 3-1 dan ketemu di final interregional itu ketemunya dengan tim dari Uzbekistan dan mereka juga menang 5-3 ya dengan adu penalti waktu itu. Sampai Mhm. akhirnya mereka bisa ketemu Alsip, wakil dari Oman, walaupun akhirnya di final sendiri mereka juga kalah 3-0 dan pertandingannya itu lagi-lagi dilakukan di Bukit Jalil gitu. Mhm. Ya oke. Ini Hmm. selamat juga nih untuk sobat di Malaysia ya, di mana ada klub Malaysia masuk ke final. Iya Lepong, betul. apakah ini menjadi tim pertama Malaysia yang maju ke AFC Cup final ini? Sebetulnya Malaysia malah pernah jadi juara di AFC Cup Mhm. waktu di tahun 2015 dan juaranya adalah JDT ya. Jadi tidak heran kalau JDT kemudian saat ini menjadi langganan berkompetisi di Piala Champions Asia dan bahkan beberapa kali juga mereka sudah berhasil keluar dari zona grup ya. Jadi masuk ke zona gugur gitu, Bro. Ya, apakah di Asia Tenggara hanya Hmm. baru wakil dari Malaysia yang bisa tembus ke final AFC Cup selama ini? Rasanya seperti itu ya, karena walaupun ya sebetulnya kalau kita melihat pada porsi yang diberikan oleh AFC kepada wakil-wakil Asia Tenggara, oke lah kita melihat pada 5 negara nih, Mhm. seperti berdasarkan peringkat ya, peringkat Mhm. AFC. Vietnam di peringkat 12, mereka punya apa satu wakil yang bisa lolos langsung ke Piala Champion dan dua bisa lolos tapi melalui jalur kualifikasi Champion Mhm. Asia gitu loh. Kemudian Thailand yang ada di ranking ke-13 Asia itu satu lolos ke Piala Champion Asia, kemudian dia juga punya satu untuk kualifikasi di Piala Champion Asia dan satu lolos langsung ke AFC Cup. Kemudian diikuti oleh Malaysia di ranking ke-20 Asia. Dia juga mendapatkan satu jatah champion Asia lolos dan dua lolos langsung ke Piala AFC Cup. Mhm. Sama dia dengan Filipina yang ada di ranking ke-23 Asia. Mhm. Nah, terakhir Indonesia justru satu melalui tahap kualifikasi Piala Champion Asia, kemudian satu lolos langsung ke Piala AFC, satu melalui jalur kualifikasi AFC Cup begitu. Mhm. Jadi Indonesia juga secara urutan dan secara porsi memang di antara 5 ini adalah negara yang paling sedikit mendapatkan kuotanya gitu, Ya, Bro. artinya bisa dikatakan bahwa Liga Indonesia memang paling lemah di antara 5 negara itu kan? Bisa jadi demikian karena biasanya porsi yang diberikan oleh AFC kepada klub-klub ke Indonesia itu berdasarkan dari hasil yang didapat oleh klub Indonesia di edisi sebelumnya. Biasanya Hmm. seperti itu. Ya, Gitu. dan
selamat juga nih kepada Malaysia ya, sudah berhasil membawa 2 klub yang bisa menuju ke final. Nah, kita lihat kalau di Indonesia sendiri seperti apa nih, Bro? Ya kalau di Indonesia kan ya lagi-lagi kalau di champion kita belum pernah ya bisa menghasilkan satu tim yang bisa langsung lolos ke Piala Champion Asia. Berbeda dengan di AFC. AFC Cup kita punya Bali United, kita juga punya PSM, kita punya Persija yang semua juga bisa berlaga di kompetisi tersebut. Walaupun hasilnya memang belum bisa menjadi juara gitu. Ya. Nah, dikaitkan dengan lisensinya sendiri kan di Indonesia belum nyampe ya. Ya itu juga jadi salah satu dulu ya. Dulu memang kan kita juga salah satu terkendala bahwa kan AFC mensyaratkan bahwa klub-klub yang berlaga di Champion Asia atau AFC Cup itu harus punya lisensi AFC Pro, gitu ya. Nah sayangnya di Indonesia ternyata dari berpuluh-puluh klub yang berlaga di Liga 1, 2, dan 3 baru 9 klub yang punya lisensi Pro AFC. Jadi kalaupun ya yang terjadi adalah tim yang di luar yang 9 tadi itu kemudian dia seharusnya bisa tampil di AFC Cup, tapi karena dia tidak terbentur dengan aturan dia tidak punya lisensi AFC Pro, dia tidak akan bisa berlaga gitu. Iya, iya. Dan ini saya dengar juga yang terakhir bahwa AFC sudah meratifikasi regulasi baru nih untuk lisensi AFC Pro-nya dan akan mulai berlaku di tahun 23-24 mendatang. Ya. Nah ini kalau Indonesia aja dari katakanlah Liga 1-nya ada 18 tim, tapi dari 18 ini baru setengahnya yang memiliki lisensi AFC Pro. Ini apa artinya ya? Saya dengar di Malaysia itu ada 2 tim yang harus disingkirkan dari liga pertamanya mereka karena belum memenuhi AFC Pro lisensi ini. Ada komentar bro mengenai ini bro? Ya memang gini, ini kan salah satu PR ya. PR dari sebetulnya ini PR udah lama ya buat kepengurusan PSSI yang secara periodik ternyata masih menimbun masalah yang sama. Artinya lisensi Asia Pro, lisensi AFC Pro ini ternyata belum semua dimiliki oleh klub-klub Indonesia. Kalau kemudian Liga 1-nya Malaysia sudah berani tegas bahwa tim yang bisa berlaga di kompetisi adalah tim yang bisa punya ini AFC Pro, lisensi AFC Pro, itu juga mungkin bisa menjadi acuan ya bagaimana kemudian liga atau PSSI menyikapi persoalan yang sama gitu. Dan atau katakanlah gini, kan ini kan mumpung ada ini AFC meratifikasi aturan baru mengenai lisensi Asia AFC Pro. Mungkin inilah caranya atau inilah momentumnya bagaimana liga-liga di Liga 1 Indonesia itu mulai berbenah gitu. Mulai mencoba mengikuti aturan-aturan apa sih yang menjadi persyaratan untuk bisa menjadi tim yang punya lisensi AFC Pro. Ya. Gitu, bro. Nah, di sini yang namanya jeruk makan jeruknya di Liga Indonesia ya. Penyelenggara liga operator Liga Indonesia ini kan dimiliki oleh klub. Andai misalkan operator mensyaratkan bahwa klub yang maju ke liga adalah harus memenuhi AFC Pro, sementara yang punya operator adalah klubnya itu juga, kan nggak mungkin jadinya. Nah itu jeruk makan jeruk kan di situ jadinya. Betul. Jadi ini kan ada konflik of interest ya, konflik kepentingan. Nah seharusnya memang mungkin ya yang paling benar adalah bagaimana kita punya sebuah operator liga yang benar-benar mandiri, yang benar-benar otonom, yang tidak bisa dimasuki oleh elemen-elemen dari pemilik klub lah, oleh kepengurusan PSSI lah, atau dari pemerintah lah. Tapi dia adalah sebuah badan yang berdiri sendiri, yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Jadi ketika dia akan menerapkan aturan yang memang sudah seharusnya,
Dia Mhm. tidak punya ini ya, ketakutan, tidak Mhm. punya konflik di internal. Ya, Jadi itu yang harus bisa dilakukan. ya. Mungkin saja ini adalah bagian juga dari yang namanya transformasi sepak bola nasional Mhm. gitu. Mhm. Ya, betul. Bayangkan coba misalkan sekarang operator langsung menyatakan bahwa semua klub harus memenuhi AFC Pro dan kalau tidak memenuhi tidak boleh ikut serta misalnya. Ya Hmm. bisa-bisa direktur utamanya yang dipecatkan. Tapi itu Ya, pilihan sih. Kalau saya jadi iya. direktur utamanya, ini mendingan dipecat atau mendingan dipenjara kan kayak gini jadinya. Ya gitulah. Makanya ini kan artinya transformasi sepak bola nasional itu punya banyak agenda. Dan salah satu agendanya adalah hal-hal yang seperti ini. Mhm. Mungkin ini luput dari perhatian masyarakat ya. Karena mungkin masyarakat luas tidak mengetahui bagaimana apa namanya regulasi di tingkat Asia Mhm. yang kalau memang kita melihat merujuk pada aturan-aturan yang baku, sebetulnya kan ini aturan yang sudah lama Mhm. diberlakukan. Mhm. Loh, kenapa kok aturan yang sudah lama diberlakukan tidak juga bisa dipenuhi oleh klub-klub Indonesia yang lain? Mhm. Gitu loh. Dan Ya. ini ya bagian dari bagaimana transformasi ini bisa sukses atau tidak. Salah satu tolok ukurnya, cobalah kita mulai berbenah internal dengan mengajak klub-klub untuk juga sudah aware dengan persoalan-persoalan yang demikian. Ya. Gitu. Bro, ini terkait dengan kalau kita lihat di Mm-mm. Malaysia ya, ada satu tim yang sekarang langganan di Mm-mm. Asia Champion ya. Champion ya. Ya, dan itu adalah JDT kan. Nah, Ya. seandainya di Indonesia gitu ya, ada satu klub yang perlu didorong terus gitu untuk menjadi Mm. satu tim yang berprestasi terus, baik itu di AFC Cup minimal lah di AFC Cup Mm. terus-terusan gitu, dan lolos terus sampai ke final, katakanlah seperti itu. Kira-kira apa yang harus dilakukan, bro ya? Sebenarnya gini, tentu kalau kita merujuk pada JDT, ini tidak mungkin itu adalah hasil intervensi dari ini ya federasi. Mhm. Artinya bagaimana JDT kemudian punya manajemen yang baik, pengelolaan yang baik, tata kelola yang juga mumpuni sehingga bisa secara reguler mempertahankan prestasi, itu adalah bagian dari cara kita belajar. Mereka adalah milestone gitu loh. Mhm. Nah, tentu kalaupun ada klub-klub di Indonesia yang bisa seperti itu boleh dibilang bukan lagi intervensi dari federasi, bukan Hmm. lagi intervensi dari kemudian kepentingan-kepentingan, tapi bagaimana ada orang yang katakanlah ya, ada suatu manajemen yang bisa membuat seperti apa yang dilakukan oleh JDT itu sangat bagus sebetulnya. Mhm. Jadi ini bisa menjadi semacam barometer gitu loh. Mhm. Bahkan di Malaysia sendiri semua juga tim berpalingnya ke JDT Mhm. gitu. Bagaimana mereka punya tata kelola yang bagus. Jangankan seperti itu ya, kalau di Asia mungkin gapnya terlalu tinggi ya Mhm. antara yang manajemen yang baik dan manajemen menengah dan yang buruk gitu loh. Itu kan Mhm. sangat kelihatan dari hasilnya, dari ini prestasi. Kita lihat contoh di Liga Jerman. Bagaimana Bayern Munchen begitu konstan bisa mempertahankan hegemoninya. Bahkan ini sendiri pun menjadi pertanyaan buat klub-klub lain. Bahkan Liga Jerman sendiri juga sepertinya agak gerah nih dengan kiprahnya dari Bayern Munchen. Tapi mereka nggak bisa ngomong apa-apa. Hmm. Karena manajemen Bayern Munchen memang bagus gitu loh. Hmm. Gitu. Nah, Jadi itu tidak bisa pemerintah katakanlah mendorong satu klub untuk bisa menjadi superior di liganya, tidak bisa gitu loh. oke. Bro, kalau misalnya dari liga-liga yang ada, dari tim-tim yang ada di Liga 1 nih, yang Hmm. punya peluang untuk bisa menyaingi JDT lah katakan, ada Iya, nggak satu ada, dua klub? Ya, siapa tuh? ada. Saat ini saya melihat ya, kalau dari tata kelolanya yang mulai kelihatan memperlihatkan hasil, itu Persija Jakarta. Hmm. Pertama, dia bisa berhasil merekrut Thomas Doll, itu satu ya. Mhm. Mhm. Dan Thomas Doll itu ternyata datang tidak sendirian. Mhm. Dia bawa pasukan. Seperti juga STY. STY datang ke Indonesia kan bawa pasukan. Mhm. Nah, pasukannya ini juga kemudian yang bersinergi untuk membangun
persepak bolaan khususnya di Persija dengan baik, dan hasilnya adalah pemain-pemain muda Persija menonjol di tim nasional kita. Nah itu, jadi harus ada memang klub-klub yang seperti itu. Sebetulnya saya juga berharap dari Persebaya ya. Persebaya juga saya melihat ada ini ya, ada manajemen manajerial yang kuat sebetulnya di tubuh Persebaya. Kalau di Persib itu terlalu ini ya, terlalu konservatif saya lihat. Tidak seperti di Persebaya atau di Persija. Dia tata kelolanya masih agak-agak konservatif nih. Sangat lokal ini ya, local pride boleh dibilang. Local pride-nya ya, oke. Iya, local pride-nya Jawa Barat. Iya. Begitu. Kemudian ada juga bisa kita lihat ke ini Bali FC. Bali FC juga punya potensi seperti itu. Ya. PSM Makassar juga punya potensi seperti itu. Itu sebenarnya banyak. Dan kalau memang manajerialnya sudah bagus, saya pikir bukan tidak mungkin akan ada klub-klub Indonesia yang akan bisa menyamai JDT nanti. Ya, kita berharaplah seperti itu ya. Oke, Sobat Bola, itulah obrolan kita mengenai laga final AFC yang kita kaitkan dengan kapan ya Indonesia punya tim yang bisa berlaga di sana. Menurut Sobat sendiri, kira-kira klub mana sih di Indonesia yang punya peluang dalam beberapa tahun ke depan menjadi finalis di AFC Cup? Silakan tulis di kolom komentar. Kita akhiri dulu obrolan kita kali ini. Kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. Oke, thank you bro.